So today Buddha Nusati meditation start. Buddha Nusati. No, you can see the Buddha image now. No, Buddha image as real Buddha. No. Yeah. After that, close your eye, and Buddha appear in your mind. After that, change to the Buddha quality. No. Today Buddha quality we will move. Today, Vijja Chalana Sampano number 3. No, Vijja and Chalana Sampano is a Indonesia also Sampurna Sampano. No? He is a perfect in knowledge and morality, God and conduct. No? Vijja and Chalana. No? Vijja and Chalana. So Buddha is a possessed Vijja and Chalana. No? So this meaning we will pay attention. After we will decide Vijja Chalana Sampano Itipiso Bhagava. Vijja Chalana Sampano, Vijja Chalana Sampano, Vijja Chalana Sampano, like that. No? Nah, hari ini ya mulai dari pertama Buddha Nusati, Anda bisa lihat ada Tuan Buddha di depan Anda. Kemudian bayangkanlah Tuan Buddha ini adalah Sang Buddha sendiri yang sedang ada di depan Anda. Nah, sekarang pejamkan mata dan coba ingat kembali wajah Buddha yang telah Anda lihat. Kemudian setelah Anda dapat melihat wajah tersebut, Anda renungkan kualitas dari Buddha. Hari ini untuk Buddha Nusati kita akan memakai kualitas ketiga dari Buddha, yaitu Wija Carana Sampanno. Sampanno ini sama dengan arti Indonesia ya, sempurna. Jadi Buddha adalah seorang yang telah memiliki pengetahuan serta tindak tanduk yang sempurna. Nah, jadi Anda bisa merenungkan Itipiso Bhagawa yang demikianlah Sang Bhagawa yang terberkahi, Sang pemilik pengetahuan serta tindak tanduk yang sempurna. Pemilik pengetahuan dan tindak tanduk yang sempurna. Ya. Atau palingnya Wija Carana Sampanno, diulang-ulang. Vijja is wisdom. This wisdom sometimes 3, sometimes 8. 3 meaning is the Bhubbinivasa Nusati Jnana, Tibajaku Jnana, and Asavakaya Jnana. Asavakaya Jnana and Arata Mega Jnana the same. So Bhubbinivasa Nusati Jnana, Tibajaku Divine and Asavakaya Arata Mega Jnana. So the 3 are called Vijja. Yang disebut sebagai pengetahuan di sini adalah kebijaksanaan. Nah, jadi ada yang katakan 3 kebijaksanaan, 3 pengetahuan. Ada juga versi yang 8. Nah, yang disebut sebagai 3 pengetahuan di sini adalah 3 pengetahuan instan ya. Jadi pengetahuan untuk mengetahui kehidupan masa lampau. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pengetahuan mata adikodrati atau mata dewa. Dan yang ketiga adalah pengetahuan untuk melenyapkan kotoran batin yang halus. Nah, pengetahuan yang nomor 3 ini adalah identik dengan pengetahuan dari arahata maga ya. Jadi ini adalah 3 pengetahuan yang Buddha miliki. Sometimes Buddha say Vijja is a 8. 8 Vijja is you add another second power also. Other second power is Deva Sota, divine ear. And Jito Priya Jnana, knowing other mind. And Idivida Jnana. Idivida Jnana. And another 2 second power also. So altogether 8.
all second power included under the eight Vijja. No? Kemudian yang kadang Buddha menyebutkan ada 8 pengetahuan ya. Jadi di 8 pengetahuan ini kita perlu memasukkan jenis-jenis pengetahuan pengetahuan yang lain seperti pengetahuan telinga dewa ya, di Basutanyana, pengetahuan untuk membaca pikiran dari makhluk lain ya, Cito Pariyanyana atau para Cita Wijanyana ya. Dan juga ada juga pengetahuan kemampuan. Now Chalana is a Dana Sila Samatha Bhavana called Chalana. No, Dana Sila Samatha Bhavana. No, especially there are 50 Chalana. No. Patimokkha Samvara Sila number 1. Number 2, Iriya Samvara Sila. No. No. Bhojane Matinyutta number 3. Number 4, Jagriya Yoga. No. Another is a 7, the Saddama. No. Sapurisa Dhamma. 7 Sapurisa Dhamma. After the 4 jhana, Sakajana, Tajana, 4 jhana. Altogether 50. Number 1, Patimokkha Samvara Sila, like 8 precept, 5 precept, 4 bhikkhu, 237 rules. These are Patimokkha Samvara Sila. Number 2, Iriya Samvara Sila. Control that you are eye, ear, nose, tongue, body, like that. No? Always control, not arise raga, dosa, moha. Number 3 is the Bhojane Matinyutta. You must know your limit eating time. No? Bhojane Matinyutta. Now, number 4, Jagriya Yoga. No? Always wake up, no? Early. No? So 1, 2, 3, 4. No? After that, 7, Sapurisa Dhamma. No? 11. Another 4 is a 4 jhana. So 50. This 50 is a Dana Sila Bhavana only. No? Dana Sila Bhavana. Because under the 7 Sapurisa Dhamma, Jaga also included. No? No? Saddha, Viriya, no? Sati, no? Saddha, Viriya, Sati, no? Jaga, Penya, Hiri, Ottappa. No? So 7 Sapurisa Dhamma. So Jaga is a Dana. No? Sila is a Sila. Another is a Samatha. Dana Sila Samatha Bhavana called Chalana. So Buddha is a perfectly completed Vijja and Chalana. Oke, selanjutnya tadi ada juga pengetahuan individualnya, yaitu pengetahuan supranormal biasanya ya. Dan juga perlu menambahkan 2 pengetahuan yang lain lagi. Di sini yang disebut carana atau tindak tanduk ini tidak lain sebenarnya adalah dana, sila, dan bawana pada dasarnya. Nah, jadi di sini kita menemukan ada 15 carana. Jadi yang pertama adalah Patimokkha Samvara Sila. Ini adalah terkait sila-sila yang sehari-hari ya, ataupun bagi para bikhu ini adalah yang termasuk di dalam yang winaya biasanya gitu ya. Ini Indriya Samvara Sila. Indriya Samvara Sila ini adalah menjaga ya indriya ke 6 indriya kita sehari-hari ya. Kemudian ada juga Bojani Matanyutta ya. Jadi mengetahui porsi makan yang tepat untuk kita sendiri. Ini juga salah satu carana. Kemudian Jagarian Yoga ya. Jagarian Yoga ini adalah tetap dalam keadaan yang waspada atau istilahnya tetap terbangun gitu ya dalam sehari-hari. Ya, termasuk juga bangun lebih pagi kata Sino.
Kemudian ada 7 yang disebut Sapurisa. Sapurisa Dhamma ya. Dhamma yang dimiliki oleh orang-orang yang uh, orang-orang besar. Di sini ada sada keyakinan, wirya semangat, sat, sati ya perhatian, caga uh, caga itu kedermawanan, panya kebijaksanaan, kiri malu dan otapa takut ya. Malu dan takut untuk berbuat salah atau jahat. Dan terakhir ada 4 lagi carana yaitu carananya adalah jana pertama, jana kedua, jana ketiga, dan jana keempat. Ini totalnya 15 carana. Jadi pada dasarnya 15 ini balik lagi tadi adalah dana, sila, dan bawana. Pay attention, Vijajarana Sampana, Vijajarana Sampana. Ini perhatikan kualitas Wijajarana Sampano ya. Pengetahuan dan tindak tanduk yang sempurna. Vijajarana Sampano, Vijajarana Sampano, Vijajarana Sampano. Vijajarana Sampano. After that, we will send the Nidda also. Nidda. Nidda meditation like yesterday. Awiro homi, adyapejo homi, anuro homi, suki atana pariharami. Penyakit. After that, send to other. No? Ayan saburiso awiro hotu, adyapejo hotu, anuro hotu, suki atana pariharadu. Choose one person only. No? After that, change one sentence. Ayan saburiso awiro hotu, awiro hotu, awiro hotu. Awiro hotu, awiro hotu, awiro hotu. Awiro hotu, awiro hotu, awiro hotu, awiro hotu, awiro hotu, awiro hotu.
Ya, So please take the smiling face of this person. No? Your metta is powerful. He more and more smiling. kemudian uh, kemudian dengan meditasi meta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertama, kirim meta ke diri sendiri. Ya, uh, bayangkan wajah Anda yang tersenyum. Ingat kembali ketika Anda melihat wajah Anda yang tersenyum. Nah, lalu kirimkan ke diri sendiri. Ya. Semoga saya bebas dari bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Diulang-ulang ya. Nah, setelah itu Anda bisa pilih satu orang yang Anda sayangi, yang sejenis kelamin dan yang masih hidup ya. Anda kirimkan, Anda bayangkan wajah tersenyum dari orang ini, kemudian Anda kirimkan meta kepadanya, pancarkan meta kepadanya. Semoga orang baik ini bebas dari bahaya, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga ia dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Nah, setelah beberapa kali ya, Anda bisa pilih salah satu saja kalimatnya ya. Contohnya, semoga orang baik ini bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan batin ya. Seperti itu. Nantinya kalau konsentrasi Anda semakin kuat, ya maka semakin banyak Anda menginginkan meta, maka orang ini pun akan terlihat semakin tersenyum ya. Yang saburi sa awirohotu, 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 awirohotu. Yang saburi sa awirohotu, awirohotu, awirohotu. Awirohotu, awirohotu, awirohotu.
Okay, now we will go to the special four element meditation. No? Today, no, instead of the anapana, no, some people can try the four element meditation also. No? So before four element meditation, no, I will say the Vijaya Charana. No? Again, no? Under the Vijaya, no? Vipassana Jnana also included. No? And Manomiyedi also included. No? Vipassana Jnana, Manomiyedi, and Cha Abhinya. This is called Vijaya. Vipassana Jnana 1. Number 2, Manomiyedi. No? Manomiyedi. Manomiyedi. No? And plus six second power. This is called Vijaya. No? Charana is a Sila Samvaro, Iriyesu, Kota Dwarata. Mojane Matenyuta, number 3. Number 4, Jagriya Nuyoga, 4. And Satta Saddama, 7. Seven Saddama. And Chatari Rupa Vajara Janani. Ime Panara Saddama Viditava. No, 50 Charana. Jadi um, hari ini kita akan belajar satu meditasi yang spesial juga. Ini adalah meditasi 4 unsur ya. Nah, jadi tadi tentang wija, ya, wija kan ada 8 ya. Wija 8 itu apa saja? Ada ya, yang pertama itu ada 6 abinya, ya. Kemudian yang ke-7 ada vipassana jnana, dan yang ke-8 yaitu manome wija ya. Vijaya Saban. Kemudian yang sarana itu 15. Pertama itu adalah sila sangwara, kemudian indriya sangwara, bojani matanyu, kemudian jagariya nuyogo, 7 sapurisa dhamma, dan 4 jana. Jadi ini totalnya 15. Jadi tadi yang wija itu ada vipassana jnana, pengetahuan vipassana yang aslinya. Kemudian manomaya iti, kekuatan pikiran. Ya. Dan juga sisanya 6 apinya. Vijaya. Satta Dhamma meaning is Saddha, Hiri, Ottappa, Pausitya, Viriya, Sati, Panya. No? This also Satta Dhamma. No? Kemudian tadi yang Satta Dhamma
ya 7 dhamma yang dimiliki orang hebat, orang besar, yaitu ya sada, ya, keyakinan, hiri, malu, ya, otapa, uh, takut, bahu, satya Satya, itu adalah Viriya. banyak uh, banyak pengetahuan, kemudian wirya, Hmm. semangat, ya, sati, memiliki mindfulness, Hmm. dan panya itu kebijaksanaan. Therefore, Panya is a both side. No? Chalana also has a Panya. Vijaya also has a Vipassana with Panya. No? So Panya are both side. No? Vijaya also have Panya. Chalana also have Panya. No? Okay. Hmm. Oleh karena itu kebijaksanaan di sini kedua sisi ada, ya. Di sisi wija juga ada pengetahuan atau kebijaksanaan. Di sisi carana juga ada di dalam kelompok satta sadama, ya. Hmm. Okay, now we will go the four element meditation. Four element meditation you can see here. Hmm. Patwi, Abo, Tejo, Vayo. Earth, water, fire, wind. Hmm. Dan kita ke meditasi 4 unsur. Nah, di sini yang dimaksud 4 unsur itu adalah unsur, unsur atau elemen tanah, air, api, dan angin. So earth element, Patwi is a hardness, roughness, heaviness. This is a heavy one. Guru Patwi. Softness, smoothness, lightness. This is a three is a Lahu Patwi. No? So hardness, roughness, heaviness, they together can see easily. No? Hardness clear, softness not clear. Roughness clear, other than smoothness not clear. Heaviness clear, other than lightness not clear. No? Nah, di sini Anda perlu mencermati 4 unsur ini dengan, ya, salah satunya dengan cara mencermati karakteristiknya, ya. Jadi ada 12 karakteristik dari 4 unsur ini. Unsur tanah ada 6 karakteristik, yaitu ya keras, kasar, berat, lunak, lembut atau halus, dan ringan, ya. Di sini tanah, ya, unsur tanah itu yang di sebelah kiri, mulai dari keras, kasar, berat itu disebut sebagai tanah yang berat. Sedangkan yang sebelahnya lagi disebut sebagai tanah yang ringan. Di sini yang berat dan yang ringan ini sifatnya berlawanan. Jadi kalau salah satu karakteristiknya yang di berat itu condong, ya, jelas, maka yang sebaliknya itu tidak jelas. Misalkan contohnya karakteristik keras lebih jelas, lebih dominan, maka karakteristik lunak akan menjadi tidak dominannya. Atau kalau kasar, ya, maka di sana sedikit halusnya atau tidak halus. Water element is a Abo is water, no? Flowing and cohesion. Tejo is called fire, heat and cold. Vayo is called wind, supporting and pushing. No? Kemudian yang disebut air itu adalah karakteristik mengalir dan merekat atau kohesi. Kemudian api itu panas dan dingin, ya. Kemudian angin karakteristiknya adalah menopang dan mendorong. So any clear characteristic can start. No? So any part of your body, harness clear. So you are now sitting there, you are cushion, your body can feel the harness. No? So touching the your cushion, no? You are sitting wrong. No? And also, you can bite your toothpick inside your mouth. Toothpick, upper teeth and lower teeth, you can bite at the time. Can easily can feel the heart. Toothpick are touching, right? Heart. So starting from the teeth, you can spread the whole body. Harness. No? Hmm. Anda bisa mulai dari karakteristik mana yang lebih jelas pertama-tama. Jadi misalkan
Sekarang kan Anda sedang duduk di atas tempat duduk. Anda bisa merasakan tempat duduk Anda itu mungkin keras ya. Jadi an- dengan demikian Anda bisa mulai dari keras, atau cara lainnya untuk keras Anda juga bisa coba mengatupkan kedua kedua sisi gigi Anda. Jadi gigi rahang bawah dengan yang atas itu dikatupkan, ya, ditekan gitu ya. Anda bisa merasakan di sana karakteristik keras. Nah, jadi setelah Anda memahami sifat dari keras ini, kemudian Anda coba perhatikan di seluruh tubuh Anda, ya, di satu persatu. Coba Anda perhatikan dimanapun ada uh, sensasi keras, ya Anda ketahui itu sebagai keras ya. So rational is you can feel using your tongue and inside your mouth the big teeth surface. You can touch by your tongue to the surface of your teeth, the big teeth, and then you can feel rushness. Upper teeth, upper teeth, lower teeth, upper teeth. You can touch your tongue, and then big teeth surface are very rush. Starting from this rushness, you can feel the whole body, from the head to the leg. Itu karakteristik kasar ya. Setelah dari karakteristik keras, nanti Anda bisa ke yang kasar. Kasar ini ya Anda bisa coba menggunakan lidah Anda, coba Anda jilat di bagian belakang gigi Anda ya. Jadi di belakang belakang gigi itu bisa dengan jelas terasa karakteristik kasarnya. Nah, setelah Anda mencermati karakteristik kasar ini, Anda coba dengan cara yang sama, ya, perhatikan ke seluruh tubuh ya, satu persatu dimanapun ada kasar, Anda ketahui itu sebagai kasar. The heavy is the easy lah. No, your body are always heavy, right? If you are not heavy, you are can fly in the sky. No? So it's not clear. You can press your hand to your body like that. No, press to your thick, your tight. No, your tight. You are pressed by your hand, and that very heavy your body. No? Nah, selanjutnya berat. Berat itu mudah ya untuk dilihat karena kan tubuh kita ini berat ya. Jadi kalau tubuh kita ini ringan, maka mungkin kita bisa terbang gitu ya. Atau kalau masih belum jelas, Anda coba menekan uh, tangan Anda, tekan ke bawah. Jadi Anda rasakan di paha juga tertekan gitu ya. Nah, Anda menekan tangan Anda ke bawah, kemudian Anda rasakan juga di paha juga ada berat di sana ya. Ini adalah karakteristik beratnya. So try to understand the whole body. No? Coba untuk ketahui di sekujur tubuh ya, dimanapun ada berat. Anapana meditation only watching only one place only, but full element meditation have to see the whole body. No, this is different. Meditasi anapanasati itu hanya memperhatikan di satu tempat ya, di tempat sambil nafas. Tetapi meditasi empat unsur ini Anda harus memperhatikan ke banyak tempat ya, ke seluruh tubuhnya. And also characteristic of full element are Paramattha. So little bit difficult to understand. No, try to understand now. No? Dan juga objek dari empat unsur ini adalah kebenaran hakiki. Oleh karena itu akan lebih sulit daripada meditasi lainnya yang biasanya. Jadi silakan Anda coba. So previously you already understand the four element. In this life, now you can attain Megaphala. No? Kalau di kehidupan lampau Anda telah
mencoba meditasi, berlatih meditasi empat unsur, maka di kehidupan ini Anda berpotensi untuk merealisasi maga dan phala. Even though you are not yet practice 4 element, never practice in Nama Rupa also. So now you practice, so next like you may be attain mega phala. Nah, jadi walaupun Anda belum pernah berlatih meditasi empat unsur atau memahami fenomena materi dan batin ya di kehidupan lampau, Anda coba dari sekarang nih. Jadi di kehidupan yang selanjutnya Anda bisa merealisasi maga dan phala. Okay, now softness, number 4. To know the softness, you touching your lip by your tongue. No? Your lip is a no bone, right? Only the flesh only. So very easy to feel the softness. No? Inside your mouth, no? You touch your lip by your tongue. Other than softness clear. And then you use a saliva at the time, smoothness also clear. No? Smoothness, very smooth, using your saliva. So softness and smoothness very clear. No? Touching your tongue, touching your lip by your tongue. No? Kemudian lunak, lunak itu Anda bisa memperhatikannya dengan coba Anda jilat di bagian dalam bibir Anda ya. Jadi di bagian dalam bibir itu kan tidak ada tulang sehingga akan jelas terlihat karakteristik lunaknya. Nah, kalau Anda menggunakan menambahkan air ludah, maka Anda juga bisa merasakan karakteristik dari halus atau lembutnya. Trying to know the whole body, no? Softness and smoothness. Jadi setelah memahami demikian, Anda coba cermati karakteristik yang sama di sekujur tubuh. Another lightness. To clear the lightness, so you lift your finger like that. Lift your finger very light, right? Only one finger only. No? Very light. Only one finger you lift up. No? So try the whole body also light like that. Very light. No? Like your body become like cotton wool like that. Can fly in the sky later. Untuk karakteristik ringan ya, Anda bisa coba mengangkat satu jari Anda ya. Jadi satu jari itu kan ringan ya. Satu jari ini Anda coba rasakan karakteristik ringannya. Kemudian Anda coba ke seluruh tubuh. Jadi kalau seluruh tubuh Anda seringan itu, mungkin Anda juga bisa terbang. So flowing is no, inside your mouth, saliva also flowing always inside your mouth. No, the end of your tongue, saliva always coming out. This also is flowing. No, and also the blood circulation, the whole body blood are flowing. No, try to know by your wisdom. No? Flowing. Karakteristik dari mengalir, karakteristik mengalir ini setiap saat ludah Anda akan selalu mengalir ya. Jadi ludah itu senantiasa diproduksi dalam mulut ya kan. Nah, ataupun di dalam pembuluh darah ya, itu setiap saat darah itu selalu mengalir ya. Jadi Anda coba pahami sifat mengalir ini. Every wetness also called abodhatu. No, if you are wet, your skin will be dry. Because of the abodhatu, no, your skin are not dry and not separate many particles. No, because the abodhatu is binding your body. This is called cohesion. No, so flowing and cohesion, no, is a little bit difficult, but trying to know.
Oke, kemudian dimanapun ada lembab ya, di situ ada karakteristik dari unsur air. Nah, kalau misalkan kulit Anda tidak lembab ya, maka dia akan menjadi kering, kering dan ya uh, kering dan terpisah-pisah gitu ya. Jadi di sini air itu berfungsi untuk mengikat. Mengikat ini adalah sifat dari kohesi atau merekat, salah satu sifat dari air. Jadi coba untuk memahami bahwa uh, karena ada air lah maka tidak tercerai-berai gitu ya. Memang yang unsur air ini karakteristik mengalir dan merekat ini cenderung lebih umumnya lebih sulit untuk dicermati. Tapi Anda silakan coba. So what Tejoda do fire very easy. You can touch in your two hand, right? At that time warm. You are touching area is a warm always because you are touching your two hand, right? This is a heat. And also body temperature, also you can feel. No, your body temperature always warm. No, heat cold is you are breathing in at the time. Breathing in you are cooling because outside air coming, right? At the time you are breathing in, at the time you can feel this breathing is a cold, like no? This is not anapana meditation. Anapana meditation only see breathing in, breathing out only, not feel the any characteristic. Four element is have to feel the characteristic. No, breathing in is a cold, breathing out is a warm. No. Hmm. Kemudian unsur api ini mudah ya untuk dicermati karena uh, dia karakteristiknya adalah panas dan dingin ya. Jadi sekarang kan kedua telapak tangan Anda sedang bersentuhan. Nah, Anda bisa rasakan di antara kedua telapak tangan itu akan terasa panas ya. Atau juga di sekujur tubuh juga ya Anda bisa rasakan uh, panas, panas yang dihasilkan di tubuh gitu ya. Nah, kemudian untuk dingin ya, dingin juga mudah. Jadi Anda coba perhatikan ketika ada nafas masuk ya, Anda perhatikan bahwa nafas masuk itu cenderung lebih dingin daripada nafas keluar. Dan jadi di sini Anda perhatikan sifat dinginnya. Jadi bukan memperhatikan nafasnya. Ini berbeda dengan ketika Anda berlatih anapanasati. Saat Anda berlatih anapanasati, Anda justru tidak memperhatikan karakteristiknya. Anda tidak memperhatikan panas ataupun dinginnya. Hanya nafas sebagai nafas. Tetapi di sini, walaupun Anda memperhatikan nafas, tapi sebenarnya yang Anda perhatikan itu uh, unsur api dari nafas yang masuk dan yang keluar gitu ya. While your wing element is supporting and pushing. Supporting also easy. No, you are sitting because the many wing are support. You are sitting posture. If not clear, you a little bit move to be side, and then something support to your body to be straight like that. No, so your body very stable. Now you are sitting because many wing are supporting to your body. Some people are not healthy and they cannot sit like that. No, some the patient that's get the stroke, they always lying down or using the wheelchair like that. Cannot sit like us. No? Because they are Vayodhatu are destroyed by the stroke like that. No? So supporting are very clear in your body. No? Always support your body to be stable. No? So portion is inside your body many portion because breathing in, breathing out. No, in the center of your head, many portion, and your stomach also moving, rising and falling because inside the portion like that. And although your blood circulation also many portion. No, so blood pressure also you can feel don't like that. This also because the portion. No. Nah, terakhir unsur angin itu adalah menopang dan mendorong. Jadi
uh, ini juga mudah untuk diamati. Nah, menopang itu sekarang Anda perhatikan bahwa tubuh Anda bisa tegak, bisa duduk tegak. Duduk tegak itu disebabkan karena ada uh, yang saling menopang, gitu ya. Jadi di tubuh ini mereka saling menopang sehingga bisa duduk dengan tegak. Kalau masih belum terasa, Anda bisa coba miringkan sedikit tubuh Anda ke samping. Nah, jadi di bagian tertentu Anda bisa merasakan dia lebih menopang daripada bagian yang lainnya, ya kan? Nah, ini yang disebut sebagai menopang. Jadi kalau di keadaan kita yang masih sehat gitu ya, kita memiliki unsur angin yang cukup sehingga tubuh ini bisa duduk dengan tegak. Tapi kadangkala bagi mereka contohnya yang terkena stroke, unsur anginnya dihancurkan atau dilemahkan oleh penyakit stroke itu. Jadi tubuhnya tidak bisa berdiri tegak ya. Bahkan seharian hanya bisa terbaring bahkan yang beberapa orang ya. Atau untuk berjalan pun harus dengan menggunakan kursi roda gitu ya. Karena unsur anginnya tidak cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Nah, lalu yang mendorong ini juga mudah. Jadi di sekujur tubuh ini selalu ada sensasi mendorong sebenarnya. Nah, Anda coba perhatikan kayak di tengah kepala juga kadang ada sensasi mendorong, menekan gitu ya. Atau eh, karena adanya nafas masuk dan keluar ya, perut ini juga kadang mengembang, mengempis ya, itu juga diakibatkan oleh dorongan ya. Atau di sekujur tubuh Anda, di seluruh pembuluh darah Anda, setiap saat itu ada uh, dorongan dari detak jantung ya. Ini juga termasuk dorongan. So our elements, six characteristics: hardness, roughness, heaviness, soft, smooth, lightness, water, flowing, cohesion, fire, heat and cold, supporting portion. So six, two, 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 altogether 12. Among the 12 characteristics, portion is the most easiest one, portion. Therefore, Pausoji teaches that portion first. Portion understand, other also easy to understand because they all are together, always arising. Nah, jadi ini adalah 12 karakteristik ya. Di mana unsur tanah itu ada 6 karakteristik. Kemudian sisanya ada masing-masing 2 karakteristik. Di antara ya, jadi tadi 6 karakteristik ya. Yang tanah itu keras, kasar, berat, lunak, lembut, ringan. Yang air itu mengalir dan merekat. Yang api itu panas dan dingin. Yang angin adalah menopang dan mendorong. Di antara 12 karakteristik ini, yang paling mudah untuk dicermati adalah karakteristik dari mendorong. Karena mendorong itu umumnya dominan di sekujur tubuh dan ketika kita mampu melihat satu karakteristik maka yang lain juga akan semakin mudah. Oleh karena itu biasanya Pseudology ya selalu menyarankan untuk memperhatikan mulai dari karakteristik mendorong. Mm. So you also can start the portion also, no? Ya, sama halnya Anda juga boleh kalau mau mulai dari mendorong dulu ya. Okay, so to descend the portion, begin aware portion in the center of your head as you are breathing in, breathing out, right? And trying to feel the portion as a chest expand also, no? Your abdomen are moving when the breathing. No? If that is not clear, try to feel the pulse, no? Any the place pulse, no? Or other obvious form of the portion, no? So many places you can start the portion, no? More emphasize inside your body, no? In the center of your head, because breathing in, breathing out, many portion, no? At that time you can know portion, 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 portion. You have to recite, no? At that time more clear.
Jadi Anda bisa memulai dari mendorong. Biasanya yang jelas itu ada di tengah-tengah kepala. Jadi setiap kali ada nafas ya, maka ada sedikit dorongan gitu ke tengah kepala ya. Nah, Anda bisa perhatikan mendorong dari situ ataupun ya Anda bisa memperhatikan mendorong di sekujur tubuh yang dimanapun yang lebih mudah diperhatikan di perut yang kembang kempis ya. Ini juga ada sensasi mendorongnya. Anda juga bisa perhatikan di sana. So one place clear, you move another place, no? Should not be too much clear, no? Too much clear also no good, no? Body very tired, no? Sometimes pushing too much at the time, you try the supporting, but to be balanced. Pushing and supporting can be controlled one by one, not to be imbalanced, no? Must be always balanced better. Pushing and supporting, no? Ya, kalau di satu tempat Anda sudah bisa memperhatikan mendorong, ya, ini kuncinya. Anda harus pindahkan ke pindah memperhatikan ke tempat lain lagi. Jadi jangan memperhatikan satu karakteristik di satu tempat sampai terlalu jelas gitu ya. Anda pindahkan ke tempat lain lagi ya, Anda perhatikan di tempat lain lagi ya. Kalau misalkan Anda memperhatikan karakteristik mendorong terlalu keras, nanti Anda bisa juga coba ya, terlalu jelas maksudnya. Anda juga bisa coba untuk menyeimbangkannya dengan memperhatikan lawannya yaitu menopang. Dengan memperhatikan menopang ini maka nanti yang terlalu berlebihan mendorongnya bisa lebih netral. Jadi. In the same way, hardness and softness also should be balanced. No, rushness, smoothness, heaviness, lightness. No, can control each other. No, flow and cohesion also can control. Heat and cold also can control. No, sometimes very hot at the time, try cool more. At the time, your body cool down. No, sometimes summer season very hot, right? At the time, you pay attention the cold, cold, cold. No, at the time, your body are cooling like inside the air conditioning room. Right? Nah, jadi sama halnya dengan yang lain, mereka juga masing-masing bisa diseimbangkan ya. Keras itu bisa diseimbangkan dengan lunak, ya. Kasar dengan lembut, kemudian berat dengan ringan, air dengan berkat, panas dengan dingin. Jadi contohnya Anda merasakan bahwa di suatu tempat itu panas menjadi terlalu jelas gitu ya, terlalu maksudnya ada bagian tubuh yang terlalu panas misalkan Anda bisa coba menyeimbangkannya dengan lebih memperhatikan karakteristik yang dingin. Jadi Anda coba cari di mana yang lebih jelas karakteristik dinginnya. Anda bisa misalkan di sini kan ada ruangan ber-AC, ya. Anda bisa juga memperhatikan yang tersentuh oleh udara AC gitu ya. So we should try this four element meditation also for Vijja Parami, Vijja. No, Vijja Charana, right? We need to take mega Vijja and Charana we need. No? This is a Vijja seed. No? Wisdom Parami, no? Penya Parami. No? Ya. Ini untuk mencapai pencerahan kita butuh benih pengetahuan dan benih tindak tanduk ya, perilaku. Di sini benih pengetahuan atau uh, apa benih wija ya yang sedang kita latih sekarang itu untuk memahami hal-hal ini. Jadi sekarang Anda sedang memupuk parami dalam bentuk uh, benih pengetahuan. Today you just listen this four element meditation, although you had already have parami now. No? This is a good parami for attaining mega and phala. No? Jadi hari ini dengan mendengarkan
penjelasan tentang unsur ini pun ada telah memupuk para ini. Okay, now you can practice now meditation. So you can try four elements also okay, you can try Anapana also okay. You can choose today. Whether Anapana or four element. Only one meditation only try. Selanjutnya Anda bisa coba latih. Ya, Anda hari ini bebas mau pilih yang meditasi empat unsur ataupun meditasi anapanasati. Pilih salah satu saja untuk Anda latih hari ini. Yeah. So which one you like, you can choose. Silakan pilih yang manapun yang Anda senangi. Ya.